Aneh rasanya, saat rezeki sudah dicari mati-matian tanpa kenal lelah, tapi hidup tetap saja terasa sempit. Hati terus-terusan gelisah tanpa alasan yang jelas, padahal dunia di sekitar kita terlihat baik-baik saja. Seolah-olah doa kita tertahan di langit, walau lisan tak pernah berhenti meminta. Di titik ini kita mulai bertanya dalam diam, sebenarnya apa yang kurang dari semua ikhtiar ini? Hingga tanpa sadar, kita lupa pada satu amalan yang sangat ringan di lisan, namun kekuatannya dahsyat di sisi Allah, yaitu istighfar. Sebuah kalimat sederhana yang sering diremehkan, padahal di baliknya tersimpan rahasia perubahan hidup yang tidak disangka-sangka. Rahasia kelapangan yang tidak selalu datang lewat usaha keras, melainkan lewat kerendahan hati seorang hamba yang mengakui dosa dan berharap ampunan Tuhannya. Istighfar bukan sekedar ucapan di bibir yang diulang tanpa makna, melainkan pengakuan terdalam bahwa kita adalah manusia yang penuh salah, penuh khilaf, dan sangat membutuhkan rahmat Allah setiap saat. Karena ketika seseorang memperbanyak istighfar dengan hati yang sadar, saat itulah pintu-pintu yang sebelumnya tertutup mulai terbuka satu persatu. Pintu ketenangan, pintu kemudahan, bahkan pintu solusi yang tidak pernah terlintas dalam pikiran. Sebab, dosa yang menumpuk tanpa disadari seringkali menjadi penghalang terbesar antara hamba dan pertolongan Allah. Dan istighfar hadir sebagai kunci yang membersihkan penghalang tersebut secara perlahan namun pasti. Ketika seseorang membiasakan istighfar dalam kesibukan harinya, di sela bekerja, di tengah pikiran yang kusut, di saat doa-doa terasa berat, maka Allah mulai melembutkan jalan hidupnya. Bukan berarti masalah langsung hilang, tetapi hati menjadi lebih kuat untuk menghadapi semuanya. Karena istighfar menurunkan beban batin yang selama ini menekan tanpa kita sadari. Dan beban yang ringan akan membuat langkah terasa lebih mudah, meski jalannya masih panjang. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa ujian bagi orang yang beristighfar. Namun, Allah menjanjikan jalan keluar bagi mereka yang mau kembali dan merendahkan diri. Sebagaimana disebutkan, bahwa istighfar mendatangkan kelapangan dari setiap kesempitan dan kegembiraan dari setiap kesedihan. Allah siapkan jalan yang tidak disangka-sangka, sehingga seseorang yang istiqomah beristighfar seringkali heran melihat bagaimana masalahnya terurai sedikit demi sedikit tanpa drama besar. Seringkali kita sibuk mencari solusi kemana-mana, bertanya ke banyak orang, membaca banyak motivasi, namun lupa membersihkan hubungan kita dengan Allah. Padahal ketika hubungan itu diperbaiki lewat istighfar, maka urusan dunia ikut membaik dengan sendirinya. Karena Allah Maha mengatur, dan tidak ada satupun urusan yang terlalu kecil atau terlalu besar baginya. Istighfar juga memejagam kita untuk berhenti menyalahkan keadaan dan mulai melihat ke dalam diri. Karena bisa jadi bukan rezeki yang sempit, melainkan hati yang tertutup oleh dosa. Bukan doa yang tidak dikabulkan, melainkan lisan yang jarang meminta ampun. Dan ketika kesadaran ini muncul, hidup berubah bukan karena dunia berubah, tetapi karena hati yang kembali pada fitrahnya sebagai hamba. Orang yang banyak beristighfar tidak selalu hidup tanpa luka. Namun, ia memiliki kemampuan untuk bangkit lebih cepat karena ia tahu kemana harus kembali saat jatuh. Ia tahu kepada siapa harus mengadu saat lemah. Dan ia tahu bahwa selama pintu ampunan Allah terbuka, tidak ada alasan untuk putus asa. Sebab, istighfar adalah tanda harapan. Dan harapan adalah kekuatan terbesar seorang mukmin. Bahkan dalam keadaan paling gelap sekalipun, istighfar menjadi cahaya kecil yang menuntun langkah. Karena setiap astaghfirullah yang keluar dari hati sejatinya adalah pengakuan bahwa Allah masih diharapkan, masih dipercaya, dan masih dicintai. Dan selama harapan itu hidup, maka hidup seseorang tidak pernah benar-benar hancur, hanya sedang diarahkan menuju jalan yang lebih benar.
Istighfar bukan tentang seberapa banyak dosa yang telah lalu, tetapi tentang seberapa besar keinginan untuk kembali. Karena Allah tidak melihat masa lalu hambanya, melainkan melihat bagaimana ia melangkah hari ini. Dan siapapun yang memulai harinya dengan istighfar, sejatinya sedang membuka pintu masa depan yang lebih tenang, lebih berkah, dan lebih dekat dengan rahmat Allah. Banyak orang mengira rezeki hanya datang dari kerja keras dan kecerdikan. Padahal, ada rezeki yang turun bukan karena kuatnya tenaga, melainkan karena bersihnya hati. Dan istighfar adalah salah satu jalan paling halus yang Allah siapkan untuk membuka pintu rezeki tersebut. Karena ketika seorang hamba mengakui kesalahannya dan memohon ampun dengan tulus, Allah tidak hanya menghapus dosanya, tetapi juga mengganti kekosongan itu dengan limpahan kebaikan yang tidak pernah ia rencanakan. Istighfar membersihkan penghalang rezeki yang sering tidak terlihat oleh mata, seperti kesombongan kecil yang tumbuh tanpa sadar, kelalaian dalam syukur, atau kezoliman ringan yang dianggap sepele. Namun semua itu di sisi Allah bisa menjadi penghambat turunnya keberkahan. Dan saat istighfar menjadi kebiasaan, satu persatu penghalang itu runtuh, membuat aliran rezeki kembali lancar. Meski jalurnya sederhana, tidak sedikit orang yang bersaksi bahwa setelah memperbanyak istighfar, usaha yang tadinya stagnan mulai bergerak, peluang yang tertutup mulai terbuka, dan pertolongan datang dari arah yang sama sekali tidak pernah mereka perkirakan. Karena rezeki bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang keberkahan. Dan keberkahan lahir dari hati yang dekat dengan Allah. Allah sendiri menjanjikan dalam firman-Nya bahwa orang yang banyak beristighfar akan diberikan hujan yang lebat, harta yang bertambah, dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Sebuah isyarat bahwa istighfar bukan sekedar ibadah batin, tetapi juga berdampak nyata dalam kehidupan dunia, selama dilakukan dengan kesadaran dan keikhlasan. Seringkali kita merasa sudah bekerja sekeras mungkin, namun hasil tidak sebanding, lalu hati mulai lelah dan kecewa. Padahal bisa jadi, yang dibutuhkan bukan tambahan usaha, melainkan tambahan istighfar. Karena usaha tanpa keberkahan akan terasa berat, sedangkan usaha yang dibarengi istighfar akan terasa ringan, meski jalannya tidak selalu mulus. Istighfar juga mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan rezeki sepenuhnya pada manusia. Karena manusia bisa mengecewakan, peluang bisa tertutup, dan keadaan bisa berubah sewaktu-waktu. Namun Allah tidak pernah kehabisan cara untuk menolong hamba yang kembali. Dan inilah ketenangan terbesar yang dirasakan oleh orang-orang yang menjadikan istighfar sebagai amalan harian. Ketika hati tidak lagi dikuasai rasa takut akan kekurangan, maka pikiran menjadi lebih jernih dalam mengambil keputusan. Dan dari kejernihan itulah sering lahir langkah-langkah kecil yang mengantarkan pada rezeki besar. Karena istighfar bukan hanya mengundang pertolongan dari langit, tetapi juga membuka hikmah dalam diri. Rezeki yang datang bersama istighfar seringkali tidak selalu berupa uang, tetapi bisa berupa kesehatan yang terjaga, keluarga yang harmonis, pikiran yang tenang, dan waktu yang cukup untuk beribadah. Dan semua itu adalah bentuk kekayaan yang sering luput disyukuri. Padahal tanpanya, harta sebesar apapun terasa hampa. Orang yang banyak beristighfar, belajar untuk percaya bahwa Allah Maha Tahu apa yang ia butuhkan, bukan hanya apa yang ia inginkan. Sehingga saat rezeki datang dengan bentuk yang berbeda dari harapan, hatinya tetap lapang, karena ia yakin tidak ada satupun pemberian Allah yang sia-sia. Dengan istighfar, seseorang tidak lagi sibuk mengejar dunia dengan gelisah, melainkan berjalan menjemput rezeki dengan hati yang tenang. Karena ia tahu bahwa selama ia menjaga hubungannya dengan Allah, maka Allah akan menjaga kehidupannya dengan cara yang paling indah dan paling tepat waktu. Di tengah dunia yang semakin bising dan penuh tuntutan, hati manusia menjadi tempat paling mudah lelah karena ia menanggung beban pikiran, rasa takut, penyesalan, dan harapan yang seringkali tidak terpenuhi. Namun, istighfar hadir sebagai obat yang menenangkan tanpa suara. Meresap perlahan ke dalam jiwa, membuat hati yang gelisah kembali menemukan tempat bersandar yang kokoh, yaitu Allah yang Maha Menenangkan.
Ketika seseorang terbiasa beristighfar, ia tidak lagi memendam kesalahan masa lalu hingga menjadi luka batin. Karena setiap istighfar adalah pelepasan, sebuah pengakuan bahwa apa yang telah terjadi cukup diserahkan kepada Allah. Dan yang tersisa hanyalah tekad untuk menjadi lebih baik, sehingga hati tidak lagi dihantui rasa bersalah yang berkepanjangan. Banyak kegelisahan lahir bukan karena masalah terlalu besar, tetapi karena hati terlalu jauh dari Allah. Dan istighfar adalah jalan pulang yang paling sederhana. Karena tidak membutuhkan waktu khusus, tidak membutuhkan tempat tertentu. Cukup lisan yang basah dan hati yang tunduk, maka ketenangan mulai turun sedikit demi sedikit. Istighfar mengajarkan jiwa untuk berhenti melawan takdir dengan amarah dan mulai menerimanya dengan lapang. Karena di dalam penerimaan itulah Allah menurunkan ketenangan. Dan orang yang hatinya tenang akan mampu melihat hikmah di balik ujian, meski ujian itu belum juga berlalu. Orang yang banyak beristighfar tidak berarti hidupnya tanpa rasa sedih. Namun kesedihannya tidak berubah menjadi keputusasaan. Karena ia tahu bahwa Allah Maha mendengar setiap keluh kesah, bahkan yang tidak sempat terucap. Dan keyakinan inilah yang membuat beban terasa lebih ringan. Istighfar juga melatih hati untuk tidak reaktif terhadap keadaan. Karena saat lisan terbiasa menyebut nama Allah, emosi menjadi lebih terkendali, amarah lebih mudah reda, dan pikiran lebih jernih. Sehingga seseorang tidak mudah terseret oleh suasana negatif yang menguras energi batin. Dalam keheningan istighfar, seseorang sering menemukan jawaban tanpa kata. Bukan berupa suara, tetapi berupa keteguhan hati untuk terus melangkah. Karena Allah mengganti kegelisahan dengan keyakinan. Dan keyakinan adalah sumber kekuatan yang tidak terlihat, namun sangat nyata. Ketika malam terasa panjang dan pikiran tidak berhenti berputar, istighfar menjadi teman setia yang menemani tanpa menghakimi. Karena Allah tidak pernah bosan mendengar hambanya kembali. Dan dari kebiasaan inilah lahir hubungan yang intim antara hamba dan Tuhannya. Hati yang terbiasa beristighfar akan lebih mudah bersyukur, karena ia menyadari bahwa setiap detik ketenangan adalah nikmat. Dan syukur yang lahir dari istighfar akan melahirkan ketentraman yang berlipat, membuat hidup terasa cukup, meski dunia tidak selalu memberi apa yang diinginkan. Pada akhirnya, ketenangan sejati bukan datang dari dunia yang ideal, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah. Dan istighfar adalah jalan tercepat untuk mendekat. Karena di sanalah hati menemukan rumahnya, tempat ia merasa aman, diterima, dan tidak sendirian. Tidak ada manusia yang benar-benar bersih dari dosa, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi di dalam hati. Karena setiap hari kita bisa saja lalai, hilaf, atau melakukan kesalahan yang bahkan tidak kita sadari. Namun istighfar hadir sebagai bukti kasih sayang Allah yang tidak pernah menutup pintunya. Sebab selama seorang hamba mau mengakui dan kembali, maka ampunan selalu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Istighfar bukan sekadar penghapusan catatan masa lalu, tetapi juga proses pembersihan jiwa yang membuat seseorang layak menerima pertolongan dan kemuliaan dari Allah. Karena hati yang bersih lebih mudah menerima cahaya petunjuk. Dan petunjuk itulah yang mengangkat derajat hidup seseorang, baik di mata manusia maupun di sisi Allah. Seringkali kita mengira derajat hidup hanya diukur dari jabatan, harta, atau pengakuan. Padahal derajat sejati adalah kedekatan dengan Allah. Dan istighfar adalah tangga halus yang menaikkan seseorang tanpa harus menjatuhkan orang lain, tanpa harus pamer, dan tanpa harus merasa lebih suci dari sesama. Orang yang rajin beristighfar akan lebih mudah melihat kesalahannya sendiri daripada kesalahan orang lain, sehingga sikapnya rendah dan lisannya terjaga. Dan dari akhlak inilah Allah mengangkat martabatnya secara perlahan namun pasti. Dosa yang dibiarkan tanpa istighfar akan mengeraskan hati, membuat nurani tumpul dan menjauhkan seseorang dari rasa takut kepada Allah. Namun, istighfar yang terus diulang akan melunakkan hati,
menghidupkan kembali rasa malu kepada Allah, dan menumbuhkan keinginan tulus untuk berubah. Allah tidak hanya menghapus dosa bagi orang yang beristighfar, tetapi juga menggantinya dengan kebaikan. Sebuah janji yang begitu indah, karena artinya masa lalu yang kelam tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi pelajaran yang menguatkan langkah ke depan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang banyak beristighfar seringkali diberi kemudahan dalam mengambil keputusan, dijauhkan dari pilihan yang menyesatkan, dan diarahkan pada jalan yang lebih selamat. Karena Allah menjaga langkah hambanya yang terus kembali. Derajat hidup juga terangkat ketika seseorang mulai dihormati karena ketenangan dan kebijaksanaannya, bukan karena suaranya yang keras atau ambisinya yang berlebihan. Dan semua itu tumbuh dari hati yang bersih akibat istighfar yang istiqomah. Bahkan, ketika ujian datang bertubi-tubi, orang yang banyak beristighfar tidak merasa direndahkan, karena ia tahu bahwa Allah sedang membersihkan dan mempersiapkannya untuk kedudukan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Dan pada akhirnya, istighfar mengajarkan bahwa kemuliaan sejati tidak diperoleh dengan membanggakan diri, melainkan dengan merendahkan hati di hadapan Allah. Karena siapapun yang merendah karena Allah, maka Allah sendiri yang akan mengangkat derajatnya dengan cara yang paling mulia. Seringkali seseorang menjalani hidup dengan arah yang terasa berat. Langkah demi langkah dipenuhi keraguan, keputusan diambil dengan rasa takut, dan masa depan dipandang dengan kecemasan. Namun, ketika istighfar mulai dibiasakan, perlahan arah hidup itu berubah tanpa disadari. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena Allah mulai membimbing langkah dengan cara yang sangat halus. Istighfar bekerja bukan dengan cara yang keras dan instan, melainkan dengan cara yang lembut dan konsisten. Masuk ke dalam hati, membersihkan niat, meluruskan tujuan, dan dari situlah lahir keputusan-keputusan yang lebih tepat, pilihan-pilihan yang lebih bijak, serta keberanian untuk meninggalkan jalan yang salah, meski terlihat menguntungkan di mata manusia. Banyak orang tidak menyadari bahwa kesalahan terbesar dalam hidup bukan selalu pada apa yang dilakukan, tetapi pada arah yang diambil. Karena satu arah yang salah bisa membuat seseorang berjalan jauh, namun semakin menjauh dari ketenangan. Dan istighfar hadir sebagai kompas batin yang perlahan memutar arah itu kembali menuju ridho Allah. Ketika seseorang memperbanyak istighfar, Allah seringkali mengubah lingkaran pergaulannya, menjauhkan dari lingkungan yang merusak tanpa harus terjadi konflik besar, dan mendekatkan pada orang-orang yang membawa kebaikan. Karena perubahan sejati tidak selalu datang lewat paksaan, melainkan lewat rasa tidak nyaman yang Allah tanamkan di hati terhadap keburukan. Istighfar juga membuat seseorang lebih peka terhadap tanda-tanda dari Allah. Karena hati yang bersih lebih mudah menangkap peringatan, lebih cepat sadar saat melangkah terlalu jauh, dan lebih ringan untuk kembali sebelum kesalahan menjadi semakin besar. Tidak jarang orang yang banyak beristighfar tiba-tiba kehilangan ketertarikan pada hal-hal yang dulu sangat ia kejar. Bukan karena dunia itu haram, tetapi karena hatinya telah menemukan sesuatu yang lebih menenangkan, yaitu kedekatan dengan Allah. Dan dari situlah hidup terasa lebih terarah meski target dunia tidak selalu tercapai. Perubahan arah hidup melalui istighfar seringkali diuji dengan kehilangan, karena Allah mengambil sesuatu yang selama ini membuat hati bergantung selain kepadanya. Namun, di balik kehilangan itu, tersimpan kebebasan batin yang luar biasa, karena hati tidak lagi terikat pada sesuatu yang rapuh. Istighfar mengajarkan seseorang untuk tidak takut memulai ulang, karena masa lalu tidak lagi menjadi penentu masa depan. Dan selama pintu ampunan masih terbuka, maka harapan selalu ada, bahkan bagi mereka yang merasa sudah terlalu jauh melangkah. Dalam proses perubahan ini, seseorang mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Namun, ia akan merasakan satu hal yang pasti, yaitu hidup menjadi lebih jujur, lebih ringan, dan lebih bermakna. Karena setiap langkah diambil dengan kesadaran bahwa Allah selalu dilibatkan. Dan pada akhirnya, istighfar tidak hanya mengubah apa yang terjadi dalam hidup seseorang, tetapi mengubah siapa dirinya. Dari hati yang keras menjadi lembut, dari jiwa yang gelisah menjadi tenang,
dan dari hidup yang tanpa arah menjadi perjalanan yang penuh makna menuju Allah. Setiap manusia pasti akan sampai pada titik di mana kekuatan terasa habis, doa terasa berat, dan air mata jatuh tanpa tahu harus mengadu kepada siapa. Namun, pada saat-saat paling rapuh itulah, istighfar hadir sebagai pertolongan yang tidak terlihat tetapi sangat nyata. Karena ketika lisan mengucap ampunan, sejatinya hati sedang mengakui kelemahan dan menyerahkan seluruh beban kepada Allah yang Maha Kuat. Ujian terberat seringkali bukan tentang kehilangan harta atau kedudukan, melainkan kehilangan harapan, dan istighfar menjaga harapan itu tetap hidup. Karena selama seseorang masih mau meminta ampun, berarti ia masih percaya bahwa Allah belum meninggalkannya. Dan keyakinan inilah yang membuat seseorang mampu bertahan meski dunia terasa runtuh. Istighfar mengajarkan jiwa untuk tidak melawan ujian dengan keputusasaan, tetapi menghadapinya dengan kerendahan hati. Karena di dalam kerendahan itulah Allah menurunkan pertolongannya. Seringkali bukan dengan menghilangkan masalah, tetapi dengan menguatkan hati agar mampu melewati masalah tersebut. Banyak orang baru menyadari kekuatan istighfar ketika segala jalan terasa buntu, ketika tidak ada lagi tempat bersandar selain Allah. Dan di saat itulah, istighfar menjadi doa yang paling jujur, karena tidak dihiasi tuntutan, hanya pengakuan dan harapan. Dalam ujian yang panjang, istighfar menjadi napas spiritual yang menjaga jiwa tetap hidup. Karena setiap pengulangan istighfar mengingatkan bahwa ujian ini bukan hukuman tanpa makna, melainkan proses pembersihan dan pengangkatan derajat yang sedang Allah siapkan. Istighfar juga membantu seseorang menerima kenyataan tanpa kehilangan iman, karena ia belajar bahwa tidak semua yang menyakitkan itu buruk dan tidak semua yang diinginkan itu baik, sehingga hati menjadi lebih tenang meski hasil akhirnya belum terlihat. Ketika orang lain mungkin melihat kelemahan, orang yang banyak beristighfar justru menemukan kekuatan baru karena ia tidak mengandalkan dirinya sendiri, melainkan bergantung penuh kepada Allah. Dan ketergantungan inilah yang membuatnya tidak mudah hancur. Tidak jarang, setelah masa ujian yang berat, orang yang istiqomah beristighfar keluar dengan jiwa yang lebih matang, pandangan hidup yang lebih jernih, dan iman yang lebih dalam. Karena ujian telah mengikis kesombongan dan menggantinya dengan kerendahan yang penuh hikmah. Istighfar juga menjaga hati agar tidak dipenuhi dendam dan kebencian. Karena dalam ujian, seringkali ada luka yang ditorehkan oleh manusia, dan istighfar membantu melepaskan luka itu sebelum berubah menjadi racun yang merusak jiwa. Pada akhirnya, istighfar membuat seseorang menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian dalam ujian, karena setiap helaan napas yang disertai istighfar adalah bukti bahwa Allah selalu dekat, mendengar, dan menyiapkan pertolongan pada waktu yang paling tepat menurutnya. Dan pada akhirnya, istighfar bukan hanya amalan sesaat yang dilakukan ketika hati sedang gelisah atau ketika masalah datang bertubi-tubi, melainkan sebuah jalan hidup yang menuntun seorang hamba dari awal perjalanan hingga akhir hayatnya. Karena hidup manusia tidak pernah benar-benar lepas dari salah, lupa, dan lalai. Dan disitulah istighfar menjadi pengikat yang menjaga hubungan dengan Allah tetap utuh meski langkah sering terseok. Orang yang menjadikan istighfar sebagai kebiasaan harian, sejatinya sedang membangun benteng batin yang kuat. Benteng yang tidak terlihat, namun mampu melindungi hati dari kesombongan saat lapang dan dari keputusasaan saat sempit. Karena istighfar menjaga keseimbangan jiwa agar selalu berada di tengah, tidak terlalu terbang oleh nikmat, dan tidak terlalu jatuh oleh ujian. Dalam perjalanan hidup yang panjang, seseorang akan mengalami banyak fase. Masa penuh harapan, masa penuh kesalahan, masa penuh penyesalan, dan masa penuh doa. Namun istighfar hadir di setiap fase itu, sebagai pengingat bahwa Allah tidak pernah berubah, bahwa pintu ampunan selalu terbuka,
dan bahwa kembali kepada Allah tidak membutuhkan syarat selain kerendahan hati. Istighfar mengajarkan bahwa kegagalan bukan akhir segalanya, bahwa masa lalu yang kelam tidak menentukan masa depan, dan bahwa selama seorang hamba mau kembali, Allah selalu siap menerima, bahkan dengan rahmat yang lebih luas daripada dosa-dosa yang pernah dilakukan. Sehingga hidup tidak lagi dipenuhi rasa takut akan penolakan, melainkan harapan akan penerimaan. Ketika usia bertambah dan tenaga berkurang, istighfar menjadi bekal yang paling ringan, namun paling berharga. Karena ia tidak membutuhkan kekuatan fisik, tidak membutuhkan harta, dan tidak membutuhkan pengakuan manusia. Cukup hati yang sadar dan lisan yang jujur, maka nilainya di sisi Allah sangat besar. Orang yang banyak beristighfar akan memandang hidup dengan kacamata yang berbeda. Ia tidak lagi terlalu terpaku pada dunia yang sementara, karena hatinya telah terlatih untuk kembali kepada Allah setiap kali tergelincir. Dan dari kebiasaan inilah tumbuh ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan luar. Bahkan ketika ajal semakin dekat, istighfar menjadi teman setia yang menenangkan. Karena hamba yang terbiasa meminta ampun akan lebih siap bertemu dengan Tuhannya. Bukan karena merasa suci, tetapi karena ia tahu kepada siapa ia akan kembali. Dan keyakinan inilah yang membuat akhir hidup terasa lebih ringan. Istighfar juga meninggalkan jejak kebaikan dalam kehidupan seseorang. Karena orang yang hatinya lembut akibat istighfar akan lebih mudah memaafkan, lebih mudah bersabar, dan lebih mudah berbuat baik, sehingga kehadirannya menjadi rahmat bagi sekitarnya, meski tanpa banyak kata. Di dunia yang penuh kesibukan dan distraksi, istighfar menjadi pengingat sunyi bahwa tujuan hidup bukan sekadar bertahan atau mengejar, melainkan kembali. Kembali kepada fitrah sebagai hamba, kembali kepada Allah dengan hati yang tunduk dan penuh harap. Maka jika hari ini hidup terasa berat, langkah terasa lambat, dan doa terasa jauh, jangan buru-buru menyerah. Karena bisa jadi yang Allah tunggu hanyalah satu hal sederhana namun tulus. Sebuah istighfar yang keluar dari hati, yang mengakui kelemahan, yang merindukan ampunan, dan yang berharap pada rahmat-Nya. Karena dari situlah perubahan besar seringkali dimulai. Dan selama lisan masih mampu berucap, selama hati masih bisa menyesal, serta selama napas masih berembus, maka istighfar akan selalu menjadi jalan pulang yang terbuka. Jalan yang tidak pernah tertutup, jalan yang mengantarkan seorang hamba menuju hidup yang lebih tenang di dunia, dan keselamatan yang abadi di akhirat. Jika dari seluruh kata yang terucap ini, ada satu saja yang mengetuk hati Anda, satu kalimat yang membuat Anda terdiam, atau satu bagian yang terasa seperti sedang berbicara langsung tentang hidup Anda, maka mungkin ini bukan kebetulan, melainkan cara Allah mengingatkan kita dengan lembut agar kita kembali, agar kita tidak merasa sendirian dalam perjalanan ini. Jika Anda berkenan, luangkan sedikit waktu untuk menekan tombol like, bukan sekadar untuk mendukung video ini, tetapi sebagai tanda syukur bahwa hati kita masih diberi rasa, masih diberi kesempatan untuk tersentuh oleh kebaikan. Tuliskan di kolom komentar satu istighfar terbaik yang ingin Anda panjatkan hari ini. Atau ceritakan sedikit saja tentang apa yang sedang Anda perjuangkan. Karena bisa jadi komentar Anda menjadi doa bagi orang lain yang diam-diam sedang berjuang dalam kesunyian yang sama. Dan jika Anda merasa ingin terus ditemani dengan pengingat-pengingat yang menenangkan jiwa, renungan yang menguatkan iman, serta kata-kata yang mengajak hati untuk kembali kepada Allah tanpa menghakimi, maka subscribe channel ini dengan niat yang baik, agar setiap kali video baru hadir, ia menjadi pengingat lembut di tengah sibuknya dunia. Semoga setiap like menjadi kebaikan, setiap komentar menjadi doa, dan setiap subscribe menjadi amal jariah yang terus mengalir. Karena siapapun yang saling mengingatkan dalam kebaikan, sejatinya sedang berjalan bersama menuju ridho Allah. Terima kasih telah meluangkan waktu. Semoga Allah membalas setiap niat baik Anda dengan ketenangan, keberkahan dan ampunan yang luas. Dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang hatinya tidak pernah lelah untuk kembali dengan istighfar.